Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kelompok organisasi terlibat bentrok dengan para pedagang Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya, Perumda Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang berencana merelokasi para pedagang. Namun, para pedagang menolak untuk revitalisasi pasar lantaran masih layak digunakan. Anarkis banget ya, anarkis banget ya Allah. Ya Allah. Ya. Video amatir memperlihatkan puluhan orang merusak sejumlah lapak pedagang Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore. Apa ini yang terjadi ya Allah? Apa ini yang terjadi ya Allah? Ya Allah, Mereka merusak kios serta gerobak milik para pedagang di pasar. yang terjadi ya Allah. Tak hanya itu, mereka juga menyerang para pedagang hingga terluka. Bahkan sebuah kotak yang berisi uang milik pedagang dijarah oleh sejumlah orang. Saya nahan, terus pas lagi mereka datang saya bilang stop dulu ada apa? Mereka nggak mau mengerti, langsung main pukul aja begitu. Minta pengamanan pasar katanya, pengamanan pasar. Saya bilang pasar mana yang mau diamankan? Pasar Kutabumi di sini. Kenapa dihancurin? Saya bilang begitu. Nah itu. Dia mau ada yang nyuruh dari Kira-kira dugaannya dari mana tuh Pak? Mereka dari Tuhan siapa? Perumda. Mereka ngomong dari Perumda. Kapolsek Pasar Kemis AKP Irfan Abdul Gofar mengatakan masih menyelidiki persoalan itu. Kalau dari pihak kelompok sana udah diamankan, Pak? Saat ini masih dalam penyelidikan, kami berkomunikasi dengan pimpinan. Pasca kejadian penyerangan, sejumlah pedagang memilih untuk menyelamatkan barang dagangan lantaran sempat adanya ancaman penggusuran paksa. Sebelumnya, Perumda Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang berencana merelokasi para pedagang, namun para pedagang menolak untuk revitalisasi pasar lantaran masih layak digunakan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Pemirsa, lebih dari 400 pedagang Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ini menyatakan menolak rencana revitalisasi pasar yang telah dibangun sejak tahun 2000. Mereka tetap bertahan berjualan meski ada ancaman pengusiran. Proses revitalisasi ini mengakibatkan terjadi bentrokan. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Kapolresta Tangerang, Kombes Sigit Dani. Selamat siang Pak Sigit. Yang Mbak Ana. Ya, Pak Sigit, sebenarnya duduk perkaranya seperti apa hingga terjadi bentrokan seperti ini? Bahkan tadi dikatakan ada penjarahan, Pak. Iya, baik, kami coba menyampaikan sedikit analisis dari pihak kepolisian. Yang pertama, kami ingin mengklarifikasi terlebih dahulu peristiwa yang terjadi hari Minggu sore kemarin, bahwa benar telah terjadi bentrokan antara sekelompok massa dengan sekelompok pedagang dari Pasar Kutabumi. Tepatnya terjadi pukul 15.46 yang kemudian dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Kurang lebih 60 menit kemudian pihak kepolisian dari Polsek Pasar Kemis tiba di lokasi dan melakukan upaya-upaya mitigasi sehingga kedua belah kelompok yang dikomunikasikan akhirnya bersedia untuk mundur dan membubarkan diri sehingga setelah itu kegiatan atau situasi menjadi kembali normal dan kondusif. Berkaitan dengan kejadian tersebut, sampai dengan siang hari ini, pihak kepolisian telah berhasil mendapatkan keterangan dari 8 orang saksi. 4 diantaranya adalah saksi korban yang terluka dan semalam langsung mendapatkan pengobatan medis dibantu oleh pihak Polsek Pasar Kemis. Kemudian dari 4 orang saksi yang lain yang berada di TKP dan juga alat bukti lain berupa alat bukti digital dan juga hasil-hasil penyelidikan kami. Dari beberapa keterangan tersebut, kami masih mendalami pihak-pihak yang terlibat dan juga motif dari kejadian ini. Apakah memang berkaitan dengan kegiatan atau program revitalisasi program Pasar Kutabumi dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk itu kami akan bekerja cepat dan pagi ini atau siang ini kami sudah mendapatkan ada beberapa identitas dari pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya baik itu bisa dikatakan penyerangan ataupun pengerusakan dan unsur-unsur pidana yang lain yang terbukti terjadi pada sore kemarin. Oke. Demikian, Mbak Ana. Pak Sigit, kami ingin konfirmasi. Sebelumnya apakah sudah pernah ada himbauan mengenai proses revitalisasi ini
terhadap pedagang di pasar Kota Bumi ya? Ya, baik, kami coba menjelaskan sedikit, Mbak Ana. Dari pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten Tangerang telah beberapa bulan ini berkomunikasi untuk menyusun tahapan-tahapan revitalisasi Pasar Kota Bumi yang sudah direncanakan sejak tahun 2017. Sejak tahun 2023 awal, yaitu bulan Februari, memang telah berakhir kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara pedagang dengan pengelola pasar. Dan oleh karenanya memang sudah menjadi rencana dari pemerintah kabupaten dengan berbagai studi yang dilakukan untuk melakukan revitalisasi karena kondisi dan situasi dari pasar yang secara fisik dan juga sistemik sudah urgent untuk dilakukan perbaikan. Dan itu sudah masuk ke dalam proses atau perencanaan tahun sebelumnya. Namun demikian memang ada beberapa kelompok pedagang yang mencoba bertahan dengan beberapa rasionalisasi atau alasan masing-masing. Namun demikian kita terus tetap membangun jaringan komunikasi dengan mereka, memberikan jalur untuk bisa berkomunikasi dan melakukan rapat-rapat untuk menerima masukan-masukan dari pedagang. Tetapi 70% lebih dari pedagang Pasar Kota Bumi saat ini sudah berpindah ke lokasi tempat penampungan sementara berjarak kurang lebih 500 meter dari Pasar Kota Bumi yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, dan kegiatan perdagangan di sana di TPS sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan. Dan perlu juga kami sampaikan kepada pemirsa dan Mbak Ana bahwa situasi di TKP atau di Pasar Kota Bumi saat ini sudah kembali normal semenjak semalam. Dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian dan Satpol PP, dan pagi ini akses keluar masuk sudah dibersihkan secara mandiri oleh pedagang, dan juga aktivitas jual beli atau perdagangan sudah berjalan normal seperti biasa. Oke, Pak, atas aksi kemudian kemarin ini sampai ada perusakan barang, kemudian penjarahan, ini siapa yang bisa bertanggung jawab atas hal ini? Ya, untuk aktor-aktor atau pihak-pihak yang tentunya bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana ini masih dalam penyelidikan kami, dan insya Allah segera akan kami detailkan, karena pintu masuk dari pengungkapan perkara ini melalui alat bukti yang sudah kami kumpulkan dan juga dukungan masyarakat yang memberikan kesaksian ini sudah cukup banyak, dan juga memberikan gambaran terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian ini. Berkaitan dengan organisasi dan lain sebagainya belum dapat kami sampaikan karena masih jauh dari proses formil penyidikan kami. Oke, Pak, kami juga mendapatkan informasi bahwa para pedagang ini mendapatkan ancaman penggusuran paksa. Apa itu benar, Pak? Ya, itu juga masih menjadi bagian dari penyelidikan kami, karena selama ini dalam beberapa bulan terakhir komunikasi yang kami bangun dengan kelompok pedagang yang mencoba bertahan di sana itu sudah cukup baik. Artinya kami menghindari terjadinya konflik terbuka, dan kami sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan juga kebebasan untuk berpendapat. Jadi pihak pemerintah kabupaten, Satpol PP, dan perusahaan umum daerah, kemudian pihak TNI, pihak kepolisian membuka penuh akses untuk berkomunikasi dan juga bermusyawarah. Nah, bahwa kemarin ada kejadian yang di luar dugaan kita, ini yang tentunya sangat kita sayangkan, dan tentunya menjadi perhatian kami untuk lebih dapat kami antisipasi. Tapi di luar itu pihak pemerintah kabupaten meyakinkan tadi malam Forkopimda, Bapak PJ Bupati, Bapak Dandim, dan kami meyakinkan bahwa pihak pemerintah kabupaten tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, meskipun dalam konteks ini secara legal program revitalisasi memang tetap harus dilaksanakan. Tentunya dengan tahapan-tahapan dan cara-cara yang humanis. Demikian. Baik, terima kasih informasinya Pak Sigit. Semoga konflik ini segera terselesaikan mungkin dengan himbauan-himbauan, dengan proses mediasi yang tidak memakan bentrokan seperti ini. Terima kasih. Selamat siang Pak Sigit. Terima kasih, Mbak Ana.